Bunuh diri dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Jelas dalam hadis yang sahih disebutkan ya, ketika seseorang jadi orang bunuh diri ya, pelaku bunuh diri, dia itu akan disiksa di akhirat dengan apa yang dia itu bunuh diri dengannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yoa. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Tema yang akan kita obrolin kali ini yaitu tentang ledakan bom Makassar, apakah jihad? Nah, sebelum kita lanjut, mohon dibantu like, subscribe, dan share-nya ya, Sohib Yoa. Nah, Ustadz, pada Ahad lalu nih Ustadz, tanggal 28 Maret 2021 terjadi ledakan bom di Gereja Katedral Makassar. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, ada kejadian penyerangan di Mabes Polri. Ada seorang perempuan itu membawa pistol, dia todong-todong pistol itu di Mabes Polri, akhirnya dia ditembak mati oleh aparat setempat ya, karena dia membawa pistol kan di dalam markas kepolisian. Kemudian dari surat wasiatnya berisi surga gitu, termasuk surat yang wasiat. Surat wasiat si perempuan yang tadi nodong pistol yang terbunuh tadi. Kemudian Jadi itu seakan-akan slogan dia gitu ya. Seakan-akan dia berjihad di situ. Dan juga yang di Makassar pun juga sama, meninggalkan surat wasiat yang isinya pamit, dan dia katanya dia nulis wasiat untuk ibunya dan dia bilang akan bertemu ibunya di surga, dia bilang gitu kan. Nah terus bom bunuh diri yang ada di Gereja Katedral Makassar itu kan dilakukan sama sepasang laki-laki perempuan itu yang baru suami istri yang baru menikah 6 bulan Ustaz. Nah terus menyebabkan beberapa orang terluka, belasan orang terluka di gereja itu, beberapa diantaranya terluka berat. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah tindakan bom bunuh diri itu dibenarkan dalam Islam? Apa dalilnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan tetap kokoh di jalan kebenaran ya. Sesungguhnya menimbulkan rasa takut ya, radikalisme bukanlah dari Islam ya. Bom bunuh diri bukan dari Islam ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk bunuh diri ya. Jelas ya, Allah dalam Quran mengatakan wala tulqu anfusakum ila tahlukah ya. Janganlah kalian menjatuhkan diri kamu kepada sesuatu yang membinasakan ya. Dan juga itu apa? Itu termasuk dosa besar ya. Bunuh diri dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Jelas dalam hadis yang sahih disebutkan ya, ketika seseorang jadi orang bunuh diri ya, pelaku bunuh diri, dia itu akan disiksa di akhirat dengan apa yang dia itu bunuh diri dengannya. Masya Allah. Jika seandainya dia misalkan bunuh diri dengan menusukkan pisau ke lehernya, ya ntar di akhirat ya dia akan menyiksa dirinya dengan Allah menyiksa dia dengan begitu juga, dia akan menusuk-nusuk lehernya, khalidan mukhalladan fi jahannam, dan kekal di dalam neraka. Dan ini merupakan dosa besar. Islam tidak mengajarkan yang namanya bunuh diri ya. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Dan misalkan ya seperti slogan ibu yang tadi ya, dikatakan misalkan dia menganggap itu adalah jihad. Misalkan ya kita katakan apa ya? Ghirah Islam ya. Ghirah Islam ya. Semangat beragama Islam itu memang ada di diri seseorang muslim. Akan tetapi apa? Semangat Islam itu harus pada koridornya. Apa itu koridornya? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadith ya. Itu pemahaman para sahabat juga ya.
di atas Al-Quran, di atas hadis dan pemahaman para sahabat. Kita katakan jihad misalkan. Jihad itu merupakan sebuah ruang lingkup yang sangat luas sekali, ya. Tidak, kita tidak bisa menggampang-gampangkan ini serang orang kafir langsung jihad. Enggak begitu, enggak, ya. Jihad, ya. Di antara ketika kita membahas tentang misalkan pembahasan jihad, ya, fikih jihad, ya, di situ banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi baru seseorang dikatakan mujahidin, ya. Jadi kalau kita bahas, ya, seorang mujahid itu dia benar-benar ditempa hatinya. Sebelum dia berperang itu harus minta ampun kepada Allah. Kemudian juga di antara syarat yang berperang itu kita harus di atas keputusan pemerintah yang resmi. Nah, dan juga ya, saya ingat Anda, ya, di antara syarat berjihad itu kita harus dapat izin dari orang tua. Dan juga apa? Ketika Islam, ya, memutuskan adanya jihad di antara negara muslim dengan negara non-Islam, Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama rahmat. Ketika adanya peperangan, Islam, walaupun ada peperangan, ya, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Ya, begitulah Islam, ya. Islam adalah agama rahmat. Jadi jangan sangat mudah kita mengatakan suatu kekerasan, membunuh orang kafir tanpa sebab, ya. Itu adalah jihad. Dan juga apa kita katakan apa, ya? Membunuh orang kafir, ya, membunuh orang kafir. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Orang kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi saja, ya. Kafir harbi itu apa? Adalah orang kafir, misalkan di daerah kita, misalkan kita di Bekasi, misalkan di perumahan Wahana, misalkan tiba-tiba ada segerombolan orang kafir menyerang kaum muslimin yang berada di perumahan Wahana, ya. Dalam keadaan itu kaum muslimin yang berada di perumahan Wahana wajib jihad, ya, membela diri. Karena apa? Orang kafir menyerang. Berarti di situ baru diwajibkan jihad. Ya, itu kafir harbi. Adapun ada kafir-kafir yang tidak boleh diperangi. Di antaranya, ya, ada kafir zimmah, ya, ada kafir muahad, ada kafir musta'min, ya. Kafir ahli zimmah yaitu orang-orang kafir yang mereka hidup di dalam negara kaum muslimin dan mereka membayar upeti. Itu dulu, ya, bukan sekarang, ya, bukan sekarang. Kemudian adalah kafir muahad. Kafir muahad ini adalah kafir, ya, bisa kita katakan, ya, wallahu a'lam, ya, menurut ana bisa kita katakan bahwasanya orang kafir yang hidup bersama kita itu adalah kafir muahad. Karena apa? Adanya perjanjian damai dengan kita, antara kita dengan mereka. Itu kafir muahad, ya. Kemudian ada kafir musta'min. Kafir yang misalkan mereka ada, misalkan orang kafir datang ke negara Islam untuk meminta perlindungan, misalkan dia lemah, gitu, atau tertindas, misalkan dia datang ke negara muslim kemudian minta untuk diberikan perlindungan. Jadi tiga macam orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Tidak sampai di situ saja. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengucapkan suatu melantunkan sebuah perkataan, itu wahyu, ya. Nggak mungkin Rasulullah mengucapkan kecuali wahyu. Itu dari katanya apa? Man qatala mu'ahadan, ya, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, ya, dia tidak akan mencium wangi surga. Masya Allah. Ya, dia tidak akan mencium wangi surga. Ya, orang kafir yang udah ada hubungan perdamaian antara orang kafir tersebut dengan orang Islam, itu tidak boleh dibunuh. Apalagi membunuh kaum muslimin, itu sangat besar dosanya, ya. Jadi membunuh orang kafir, ya, hukumannya begitu, tidak akan bisa mencium wangi surga, ya. Yang mana dikatakan dalam hadis, wa inna la rihaha, ya, sesungguhnya wangi itu didapatkan, ya, sudah tercium dari sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan bisa mencium wangi surga, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ketika orang itu bunuh diri, maka nanti disiksa sama Allah di neraka itu disiksa dengan caranya dia bunuh diri, ya, iya. Berarti kalau dia bunuh dirinya pakai bom terus ya, iya, dan itu kekal, ya. Iya. Jadi misalkan ketika dia, ya, na'udzubillah, ya, semoga kita menjauhkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah menjauhkan kita dari pemahaman yang tidak lurus ini, ya. Jadi semungkin ya ketika kita mungkin baru belajar Islam, kalau Islam itu ada semangat untuk beragama Islam itu ada. Tapi ingat ya, semangat yang ada di dalam jiwa kita itu harus di bawah koridor, harus dikendalikan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, memang ya kita semangat untuk menegakkan Islam, semangat, memang semangat, ya. Tapi ada batasan-batasannya yang harus dijaga. Jadi ketika mungkin dia berpikir ketika berjuang dengan perjuangan membunuh diri itu kan sebuah pengorbanan yang sangat besar ya. Ya, mungkin beranggapan dengan pengorbanan yang besar tersebut itu adalah sebuah jihad, dan dengan pengorbanan tersebut dia mati, dia akan mengambil surga. Ya, inilah yang namanya ketidaktahuan. Inilah yang dinamakan dengan kebodohan. Makanya penting kita bermusyawarah kepada para ulama, ya. Penting kita bertanya kepada para ulama, penting kita bertanya pada ahli ilmu, ya. Pondasi kita apa, dasar kita apa? Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman para sahabat. Nah, kemudian mereka ini kan para pelaku bom bunuh diri ini, para pelaku yang katanya mereka mujahidin itu kan, mereka berdalih jihad fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah katanya, terus membunuh kafir dengan membunuh dirinya. Menurut mereka mungkin pengorbanan yang besar. Nah, iya. Sebenarnya arti jihad fisabilillah di jalan Allah itu apa sih, Ustaz? Ya, jihad fisabilillah ya. Kalau di zaman dahulu ya, jihad fisabilillah itu adalah berperang ya, berperang untuk menegakkan agama Islam, ya, berperang untuk menegakkan agama Islam supaya tegak di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya, kata Rasulullah SAW, kedua kita, ya, beliau mengatakan, saya diperintahkan untuk membunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, ya, sampai mereka bersyahadat. Maksudnya apa? Ya, jadi Rasulullah SAW diutus untuk menegakkan kalimat tauhid, ya, untuk menegakkan kalimat tauhid. Dan juga ketika Rasulullah SAW hendak memerangi suatu kaum, itu tidak langsung diserang, enggak, ya, tidak langsung diserang. Jadi dari awal disampaikan surat, ya, sebagaimana Rasulullah mengirimkan surat kepada beberapa raja, kan ya. Di antaranya ada raja yang menerima, ada raja yang dia sobek suratnya Rasulullah, ya. Jadi jihad fi sabilillah, Rasulullah SAW, ya, ketika ingin berjihad, ya, mengirim surat terlebih dahulu, ya, mengirim surat, kemudian berdialog dulu, ya, tidak langsung perang gitu, menawarkan dulu Islam, menawarkan Islam dengan baik-baik, ya. Kemudian juga ya di antara langkah-langkah, ya, seperti yang dikatakan dalam sejarah, ketika Rasulullah ketika ingin memerangi suatu daerah, ya, jadi Rasulullah dan para sahabat, ya, mendengarkan apakah ada suara azan di situ. Ya, kalau ada suara seperti situ ada kaum muslimin, begitu. Jadi kemudian jika tidak, ditawari untuk bisa membayar upeti, ya, membayar upeti, ya. Kemudian kalau tidak juga baru diperangi. Diperangi juga apa? Diperangi dengan adanya peraturan-peraturan, ya, yang tidak sembarangan gitu. Memerangi, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang udah tua, gitu. Orang tua, ya. Orang tua tidak boleh dibunuh, ya. Kemudian tidak boleh, ya. Tidak boleh membunuh para pemuka agama. Tokoh-tokoh agama juga nggak boleh. Ya. Jadi begitulah Islam, ya. Islam adalah agama yang mudah, ya. Al-Islamu inna ad-dina yusrun, ya. Agama Islam adalah mudah. Wala yushaddad dina illa ghalabah, ya. Jadi ketika kita mempersulit agama Islam, justru yang membuat sulit itu apa? Kitanya yang jadinya sulit. Jadi korbannya kita juga, gitu. Semua Islam itu mudah. Jadi jihad itu ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya dalam Islam yang telah digariskan. Jadi misalkan kalau kita berbicara jihad untuk di zaman sekarang ini, ya, untuk menyerang kaum misalkan orang Islam berperang dengan orang Kristen, mungkin ya bisa kita katakan nggak ada, ya.
para ulama mengatakan bahwa jihad pada zaman ini adalah al-jihad bil qalam, ya, berjihad dengan pulpen, maksudnya berjihad dengan ilmu, ya, berjihad dengan ilmu, menyebarkan kebaikan, mendakwahkan saudara-saudara kita, mendakwahkan tetangga kita, mendakwahkan orang-orang terdekat kita. Itulah jihad sekarang. Yang mana apa? Yang mana sama-sama kita lihat ya, kaum muslimin pada saat ini ya sudah sangat jauh dari agamanya. Jadi sebenarnya bom bunuh diri itu ternyata fitnah ya Ustaz ya. Malah dia memfitnah dirinya sendiri atau memfitnah Islam gitu. Justru ya Ustaz ya. Kalau memang mereka mengatasnamakan agama gitu. Iya. Jadi bisa kita katakan apa? Jadi orang yang mengaku bom bunuh diri itu adalah jihad, itu merupakan sebuah syubhat ya. Jadi mereka menganggap bahwa itu seperti benar gitu. Ya. Tapi nyatanya salah ya. Besar. Karena dangkalnya keilmuan ya. Karena keilmuan yang tidak cukup ya. Karena apa? Kita itu butuh ilmu ya. Kita butuh ilmu untuk beramal ya. Karena apa ya? Ketika Allah memerintahkan kita ya untuk membaca surah Al-Fatihah dalam salat, ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah memerintahkan kita apa? Kita berada di jalan lurus, bukan jalan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Orang Yahudi yang memiliki ilmu tidak mengamalkannya, atau orang yang tidak memiliki ilmu dan beramal. Dua-duanya salah. Ya, memiliki ilmu tidak beramal. Salah. Atau tidak memiliki ilmu beramal, itu salah. Yang benar apa? Memiliki ilmu dan mengamalkan sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau bom bunuh diri itu tidak diatur dalam Islam, dan kalau misalkan memang ingin berjihad, itu pun atas persetujuan orang tua dan ada syarat-syarat tertentu. Iya, banyak syarat-syaratnya, iya. Termasuk dia ikut perintah dari pemerintahan yang sah. Iya, kalau kita katakan di zaman sekarang yang jihad yang di zaman Rasulullah itu kita katakan nggak ada ya, karena ya semua negara di semua negara itu udah ada Islam ya, seperti itu. Iya. Berarti untuk zaman sekarang pun untuk yang dimaksud dengan jihad itu jihad dengan pena ya, dengan ilmu berarti ya. Insya Allah, Ustaz, ada nasihat untuk sahib agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, Ustaz. Oh iya. Jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dimanapun antum berada ya. Belajarlah, tuntutlah ilmu yang benar ya. Pelajarilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pelajarilah hadis, pelajarilah Al-Quran ya. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis berdasarkan pemahaman para sahabat. Dengan ini semua biiznillah ya, semoga Allah memudahkan kita untuk menuju ke jalan yang benar ya. Demikian Sohib Yoah, pembahasan kita dalam ngobrol Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman mengenai ledakan bom Makassar apakah jihad dan Ramadan bulan penuh rahmat. Mohon dibantu subscribe, share dan like-nya ya Sohib Yoah. Saya silakan ditutup. Ya, kita tutup. Sekali lagi Ana katakan ya, Ana tidak mengatakan pendapat Ana adalah apa yang Ana sampaikan adalah benar. Itu adalah sebatas yang Ana ketahui ya. Ya mungkin di luar sana banyak asatidzah yang menonton ya, yang mungkin keilmuannya lebih mumpuni daripada Ana sendiri gitu. Itu adalah ilmu yang Ana ketahui ya. Kalau seandainya salah mohon diingatkan ya. Kita tutup, wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.